Paling berkesan menurut saya ya tentu kota saya ya. Dulu istilahnya kota seribu sungai, sekarang menjadi kota seribu gang. Ya. Jangan sampai kota justru mengamputasi keunikan atau kekhasan alam itu. Dalam 20 tahun terakhir ini memang waktu saya banyak dihabiskan untuk berpraktek sebagai professional planner, melakukan studi, riset juga di beberapa wilayah di Indonesia maupun di Asia, dan juga mengajar ya. Selain mengajar tetap, saya juga sering diundang untuk mengajar di kampus di NUS, Singapura, maupun di beberapa pertemuan atau seminar internasional. Secara akademik, saya S1-nya di program studi perencanaan wilayah dan kota ITB, Bandung. Lalu saya bekerja hampir 3-4 tahun, lalu saya melanjutkan lagi di S2 saya di kajian perkotaan UI, lalu saya bekerja sebagai individual consultant maupun juga mendirikan perusahaan konsultan sampai saya melanjutkan S3 saya tahun 2011 di Universitas Bonn, Germany. Saya ambil Development Studies ya. Nah, saya lulus sekitar tahun 2014, jadi saya sebagai profesional, saya berpraktek sebagai konsultan, baik individual maupun sebagai perusahaan. Sebagai scholar atau akademik, saya juga mengajar dan meneliti di UI, dan tentu saja karena di profesi saya juga memberikan waktu saya untuk organisasi profesi di Ikatan Ahli Perencana, di mana saya sebagai ketua umum sejak tahun 2019. Paling berkesan menurut saya ya tentu kota saya ya, kelahiran saya Banjarmasin ya. Tempat saya besar karena di sana saya bisa melihat bagaimana kota yang tumbuh secara organik sampai sekarang ya. Kota sungai yang harus melupakan sungainya ya. Dan ini PR besar bagi siapapun profesional di perencanaan kota, bagaimana sebenarnya kita bisa mengembangkan kota yang harusnya basisnya pada landscape alam atau sungai yang ada di Banjarmasin atau danau di Toba misalnya, atau Sentani di Papua. Kita harus bisa memanfaatkan landscape alamnya itu. Jadi kalau kita merangkul alam, maka alam itu akan memberikan kita kesehatan dan keindahan. Jadi jangan sampai kota justru mengamputasi keunikan atau kekhasan alam itu. Nah, Banjarmasin itu salah satu miniatur atau contoh bagaimana kota-kota, hampir semua sebagian besar kota-kota di Indonesia meninggalkan ya apa yang mereka sebenarnya paling banyak miliki. Dulu istilahnya kota seribu sungai, sekarang menjadi kota seribu gang ya. Tentunya pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus kita dorong bagaimana agar sungai-sungai yang masih ada itu harus direstorasi dan dikembalikan fungsi asalnya, dan itu menurut saya menjadi PR, dan tentu saya punya misi pribadi juga untuk mendorong itu untuk lebih baik lagi. Kalau di Asia menurut saya Hanoi kota yang menarik gitu ya, di mana budaya masyarakatnya bercampur sudah dengan modernisasi, tapi mereka masih memegang nilai-nilai budayanya ya, bukan hanya kelihatan dari pakaian ya. Kalau di kita mungkin pakaian batik itu udah biasa ya, tapi di sana masih pakaian tradisional. Kalau di Eropa mungkin karena saya tinggal di Bonn, mungkin yang menurut saya paling menarik itu sebenarnya adalah kota kayak Stuttgart ya. Jadi kota yang bisa tumbuh dari industri mobil global ya. Kalau teman-teman kenal Mercy, BMW juga dari sana, dan itu yang menurut saya harusnya di Indonesia kota-kota yang menjadi basis hilirisasi industri itu bisa juga dikembangkan. Mungkin tidak otomotif ya,
Karena kita 2/3 adalah laut, mungkin kota-kota yang basisnya galangan kapal. Misalnya di Batam, atau di Pulau Laut, di Kalsel, di Tarakan, atau kita juga punya di Bali, NTB. Harusnya kita punya lebih banyak kota-kota yang basisnya industri kapal atau industri maritim.